Ada masa ketika angka gaji tertentu terasa seperti garis finish. Saat masih magang atau baru pertama kali kerja, bayangan punya penghasilan 2 kali lipat dari sekarang terdengar luar biasa. Di kepala, semuanya sudah diatur, bisa nabung, bisa bantu keluarga lebih banyak, bisa sesekali liburan tanpa rasa bersalah. Seolah-olah begitu angka itu tercapai, hidup akan otomatis lebih ringan. Waktu berjalan. Kenaikan gaji datang pelan-pelan, promosi kecil, pindah kantor, atau sekadar penyesuaian tahunan. Angka yang dulu hanya ada di hayalan akhirnya muncul juga di slip gaji. Tapi saat melihat saldo akhir bulan, ada keheranan yang sulit diungkapkan. Bukannya lebih lega, justru muncul pertanyaan, loh, ini kok rasanya sama aja kayak dulu. Pelan-pelan, hidup mengembang mengikuti penghasilan. Tempat makan langganan naik 1 kelas, kopi sachet di rumah tergantikan gelas cantik di kafe. Dulu naik kendaraan umum sudah cukup, sekarang rasanya lebih nyaman pesan ojek atau taksi online. Dulu kamar kos kecil bisa ditoleransi, sekarang mulai pindah ke yang lebih luas, lebih dekat pusat kota, tentu dengan harga sewa yang ikut membesar. Lingkaran pergaulan juga berubah. Ketika gaji naik, teman-teman di sekitar seringkali juga berada di level yang serupa. Ajakan nongkrong bukan lagi di warung pinggir jalan, tapi di tempat yang instagramable. Rencana liburan bukan cuma stay cation murah, tapi ke kota atau negara lain yang dari dulu hanya lewat di brosur. Kalau menolak, muncul rasa takut tertinggal. Kalau ikut, dompet ikut menjerit pelan. Di rumah, ekspektasi ikut tumbuh. Keluarga mendengar kabar bahwa pekerjaan sudah lebih bagus, jabatan naik, kantor bergengsi. Tanpa perlu banyak kata, ada harapan bahwa kiriman bulanan bisa bertambah, bahwa peran sebagai penopang keluarga makin besar. Di satu sisi itu membanggakan, di sisi lain angka pengeluaran diam-diam merangkak naik lagi. Semua terjadi perlahan, hampir tidak terasa. Sampai suatu hari, ketika membuka catatan penghasilan lama, baru muncul kesadaran, gaji sekarang sebenarnya jauh di atas angka yang dulu dianggap bikin hidup nyaman. Tapi kenyamanan yang dibayangkan itu seperti tidak pernah benar-benar datang. Yang muncul justru versi baru dari rasa kekurangan, dengan standar yang ikut naik. Ada yang mulai menyalahkan diri sendiri. Merasa tidak becus mengatur uang, merasa terlalu boros, merasa tidak secerdas orang lain yang bisa memanfaatkan kenaikan gaji untuk membangun banyak hal. Namun, di balik rasa bersalah itu, ada juga kenyataan bahwa dunia di luar memang ikut berubah. Harga sewa, bahan makanan, transportasi, semua berlomba naik. Bukan hanya keinginan yang membesar, tapi kebutuhan pun ikut beranjak tanpa banyak kompromi. Di antara dua fakta itu, hidup yang memang makin mahal dan gaya hidup yang ikut melebar, banyak orang berdiri di tengah kebingungan. Sulit membedakan mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang cuma kebiasaan baru yang terlanjur nyaman. Sulit juga jujur mengakui bahwa kadang, keinginan terlihat naik kelas di mata orang lain terasa lebih mendesak daripada melihat saldo tabungan bertambah pelan-pelan. Sesekali, muncul momen refleksi kecil. Misalnya saat duduk sendirian di kamar setelah hari yang melelahkan, ketika tubuh capek tapi pikiran belum mau berhenti. Di kepala berputar pertanyaan sederhana, sebenarnya aku kerja keras ini buat apa? Untuk membayar cicilan? Untuk membiayai gaya hidup? Untuk mengejar standar yang bahkan tidak jelas milik siapa? Atau mungkin sekadar untuk bertahan, sambil diam-diam berharap suatu saat nanti benar-benar bisa bernapas lega? Mungkin tidak ada jawaban cepat untuk perasaan, naik gaji tapi tetap pas-pasan ini. Setiap orang membawa latar belakang, tanggungan, dan pilihan yang berbeda-beda. Tapi yang pasti, kamu tidak sendirian kalau merasa aneh melihat hidup sekarang jauh lebih mahal daripada yang pernah kamu bayangkan dulu. Kenaikan gaji ternyata bukan garis finish, hanya tanda bahwa babak baru sedang dimulai. Dan di babak ini, wajar kalau kamu masih belajar mengenali batas, belajar membedakan mana yang sungguh penting dan mana yang hanya demi terlihat ikut naik, belajar memaafkan diri sendiri ketika ternyata hidup tidak serta-merta jadi lebih gampang meski angka di slip gaji sudah lebih besar dari sebelumnya.